Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ester Ramadhana, NIM 230331100085. Di sini saya akan mempresentasikan mini riset analisis korespondensi dalam pemilihan warung makan soto. Yang pertama yaitu latar belakang. Di Kecamatan Telang ini memiliki potensi yang cukup besar untuk peminatan soto ayam karena berdiri di kalangan lingkungan mahasiswa Universitas Sriwijaya Madura yang banyak mahasiswa yang mencari makanan. Untuk mengatasi berbagai tantangan yang timbul setiap waktu, maka diperlukan analisis kondisi bisnis termasuk dalam perencanaan dan pengembangan bisnis dengan komprehensif. Analisis korespondensi ini digunakan untuk mencari faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan pembeli terhadap warung makan soto, yaitu preferensi konsumen dalam memilih tempat warung makan soto seperti atribut harga, keramahan, kebersihan, dan kecepatan pelayanan. Dengan mengidentifikasi pola preferensi ini, maka pemilik warung soto akan memahami keinginan calon pembelinya. Hal ini bisa memberikan kesempatan kepada pemilik warung soto ayam untuk meningkatkan kepuasan terhadap pembeli. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Apa saja sih faktor yang mempengaruhi preferensi mahasiswa dalam memilih tempat warung makan soto di Telang? Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis hubungan antara atribut warung makan dengan preferensi mahasiswa menggunakan analisis korespondensi. Untuk manfaatnya yaitu mencakup beberapa aspek penting bagi produsen atau penjual soto ini. Dari hasil penelitian ini dapat memberikan informasi tentang preferensi konsumen yang berguna untuk mengembangkan warungnya dan juga untuk menarik pelanggan yang lebih efektif, dan bagi konsumen juga untuk meningkatkan pemahaman tentang warung makan soto dan memudahkan mengambil keputusan dalam membeli. Untuk selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Analisis korespondensi ini telah diaplikasikan dalam berbagai bidang dalam konteks pemasaran. Misalnya, analisis ini digunakan untuk memahami preferensi konsumen terhadap produk berdasarkan demografi, tertentu. Dalam ilmu sosial, metode ini membantu dalam analisis sikap masyarakat terhadap isu-isu tertentu. Salah satunya keunggulan utama dalam analisis korespondensi ini adalah kemampuan untuk menyajikan data dalam bentuk visual yang intuitif, sehingga memudahkan pemahaman pola hubungan antar kategori. Untuk selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Untuk populasi dan sampel yang kami pakai yaitu mahasiswa yang akan membeli nasi soto di warung daerah Telang ini di sekitaran Universitas Sriwijaya Madura. Dalam pengertian ini, teknik sampling yang digunakan adalah sampel random atau sampling dengan jumlah sampel sebanyak 20 orang. Dalam pemilihan sampel ini dianggap representatif untuk mencerminkan preferensi konsumen. Dan cara mendapatkan sampel tersebut yaitu dengan menggunakan link GIFORM. Untuk teknik pengumpulannya yaitu data kuesioner yang dibagikan ke responden itu nanti di input dalam spreadsheet, dan pertanyaan dalam Google Formulir yaitu ada 8, di mana 4 atribut dan 4 tempat warung makan soto. Untuk selanjutnya hasil dan pembahasan. Deskripsi data. Data yang digunakan dalam analisis ini yaitu
Pemilihan tempat warung makan ini didapat dengan cara menggunakan kuesioner. Data diperoleh dari responden yang berusia di antara 19 sampai 25 tahun yang mayoritasnya mahasiswa. Untuk karakteristik demografisnya yaitu mencakup tenaga pendidik dan responden yang berada pada jenjang perguruan khususnya di Universitas Trunojoyo Madura, baik sarjana maupun diploma. Pendapatan mereka sebagian besar masih berasal dari tunjangan orang tua. Responden diminta untuk memilih tempat makan yang harganya terjangkau dan salah satunya warung soto di daerah Telang sampai Kamal ini. Untuk selanjutnya yaitu hasil analisis korespondensi, di mana tabel korespondensi di atas ini menampilkan data dari tabel kontingensi sampel. Untuk atributnya yaitu harga. Jumlah tertinggi terdapat di warung soto Pasar Kamal dengan jumlah 10 orang responden, sedangkan jumlah terendah ada di warung soto Bandung sebanyak 3 orang. Pada atribut keramahan, warung soto Bandung memiliki jumlah responden tertinggi dengan jumlah 10 orang. Sementara warung soto Pasar Kamal memiliki jumlah responden terendah dengan 2 orang saja. Untuk atribut kebersihan, warung soto Gerah Kamal dengan jumlah tertinggi yakni 10 orang, sementara jumlah terendah terdapat di warung soto Pasar Kamal dengan 2 orang. Pada atribut kecepatan, jumlah tertinggi terdapat di warung soto Telang dengan 10 orang, sedangkan jumlah terendah di warung soto Pasar Kamal dengan sebanyak 0 orang atau tidak ada. Untuk kedekatannya yaitu dimensi 1 dengan dimensi 2 ini memiliki grafik yang memplot objek dalam 2 dimensi yang berhubungan dengan atribut. Terlihat dari label atribut yang berwarna merah itu warung, sedangkan yang warna biru yaitu atribut. Setiap titik pada grafik mewakili satu warung pada atribut tertentu. Semisal kedekatannya yaitu warung soto Pasar Kamal terletak dekat dengan atribut harga, menunjukkan bahwa warung ini cenderung terkait dengan persepsi harga dari pelanggan yang mungkin murah. Untuk yang kedua yaitu warung soto Gerahat berdekatan dengan kebersihan, mengindikasikan bahwa pelanggan mungkin menilai dari tingkat kebersihan yang lebih tinggi dari warung yang lainnya. Untuk keramahan berada di bagian yang lebih dekat dengan warung soto Bandung, yang berarti warung ini kemungkinan memiliki nilai keramahan yang jauh lebih baik dari persepsi pelanggan. Untuk jarak antara titik warung dan atribut yaitu menunjukkan seberapa erat keterkaitan antar keduanya. Semakin dekat 2 titik tersebut, semakin kuat juga hubungannya. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Dari analisis korespondensi ini yang melibatkan atribut harga, keramahan penjual, kebersihan warung, dan kecepatan pelayanan, terlihat bahwa masing-masing warung memiliki kekuatan dan tantangan tersendiri. Warung soto Telang mungkin unggul dalam keramahan, namun untuk warung soto Gerah Kamal bisa menjadi dikenal sebagai kebersihannya. Dan juga warung soto Bandung mungkin menawarkan harga yang lebih bersaing, sementara warung soto Pasar Kamal diharapkan dapat meningkatkan kecepatan dalam pelayanannya. Mungkin itu saja dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.